Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan EN. Saya di sini mau sharing mengenai ilmu kebidanan. Salah satunya itu kondisi bayi baru lahir 0 sampai 28 hari atau yang disebut neonatus. Nah, di sini kita mau belajar cara melihat kondisi anak kita itu baik apa enggak sih, kondisinya normal atau tidak. Nah, itu tuh batasannya 0 sampai 28 hari dan bisa dikatakan neonatus atau bayi baru lahir. Keadaan bayi baru lahir ya, bukan keadaan bayi yang lebih dari misalnya sudah sebulan, sudah 2 bulan, itu bisa dikatakan bayi. Tapi kalau misalnya usianya masih 0 sampai 28 hari itu masih dikatakan neonatus atau bayi yang betul-betul masih merah dan baru lahir. Nah, di sini yang pertama kita mau bahas dulu soal pola tidurnya. Jadi bayi itu harus tidur 16 jam dalam sehari, siang ataupun malam. Jadi 16 jam itu disatukan ya. Jadi siang dan malam itu bayi minimal atau maksimal harus tidur 16 jam. Kemudian bayi itu sebaiknya tidur telentang atau sedikit miring. Karena misalnya kalau gumoh, jika misalnya telentang, bayi itu bisa kesedak atau tersedak ya. Kemudian kalau habis menyusu sebaiknya bayi tidak ditelentangkan, karena nanti kalau tersedak air susunya itu akan masuk ke hidung dan itu bisa menyebabkan kematian. Jadi alangkah lebih baiknya agak sedikit miring. Kalau habis nete biasain sampai dia sendawa dulu ke punggung, ditepuk-tepuk kayak gini, kemudian tidurkan setelah bayi sendawa dan itu sedikit miring. Terus gunakan alas yang rata. Biasanya bayi itu sebaiknya tidak menurut saya ya tidak usah beli kasur bayi gitu sebagus mungkin atau senyaman mungkin atau gimana ya. Yang penting bayi tidur di kasur yang rata, beralaskan yang hangat. Itu sudah jauh lebih baik gitu daripada kita beli kasur atau apa, mungkin dipakainya hanya sebentar ya untuk menyenangkan anak, untuk memberi kepuasan ya tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya ya sedikit menghemat mungkin uang yang sekian ratus ribu, karena setahu saya kasur bayi itu lumayan ya harganya, ratusan ribu. Bisa dibeliin buat kayak celana, baju yang bahkan bisa kepake lebih lama. Terus jauhkan benda yang dapat menutupi kepala. Jadi misalnya kalau pakai topi kita perhatikan, karena biasanya topinya suka turun ke sini, nanti takutnya menutupi hidung atau menutupi mata, kemudian bayi tidak nyaman dan bisa menyebabkan kematian juga kalau misalnya menutupi hidung. Terus gunakan kelambu. Kelambu itu sekarang udah jarang digunain ya, tapi kalau untuk menghindari nyamuk itu sangat diperlukan, karena emang berfungsi banget daripada kita make apa sih obat nyamuk yang kayak gitu. Itu lebih baik pakai kelambu. Sekarang yang kedua, pola buang air besar atau pola BAB-nya. Jadi bayi itu harus buang air besar itu dalam 48 jam pertama dari lahir. Jadi misalnya kalau bayi dalam 48 jam pertama dari lahir tidak BAB, kita harus waspada bagaimana keadaan pencernaannya, apakah anak kita ada lubang anusnya atau tidak. Jadi harus segera konsul ke bidan yang menangani atau dokter kandungan yang menangani persalinan kita supaya bisa tercek lebih awal. Warna BAB bayi itu feses itu kotoran bayi. Warna fesesnya itu biasanya dari hitam akan kehijauan, terus kemudian akan kuning pada mulai hari kelima. Jadi jangan khawatir kalau misalnya bayinya kenapa nih pas hari pertama hitam buang air besarnya. Biasanya ini pada ibu yang baru punya anak pertama.
Kenapa nih hitam? Buang air besarnya, kemudian warnanya jadi kehijauan, kemudian kuning, itu tidak masalah ya, karena itu akan berubah pada hari kelima. Dan bayi itu normalnya buang air besar itu dalam sehari 3-4 kali. Tidak bisa dikatakan mencret kalau bayi dalam sehari 4 kali buang air besar. Jadi semuanya itu aman. Terus kemudian kalau misalnya bayi buang air besarnya lebih dari 4 kali, mungkin bisa 5, 6, 7, gimana itu? Nah, kita harus waspada. Bagaimana cek frekuensi dari si fesesnya? Misalnya encer sama berbuih seperti kayak sabun-sabun gitu, takutnya anak kita sedang diare. Yang ketiga, ada pola buang air kecil. Jadi bayi baru lahir atau neonatus atau bayi yang baru lahir dengan batasan usia 0-28 hari itu harus buang air kecil dalam 24 jam. Kalau tadi buang air besarnya itu dalam 48 jam. Kalau sekarang buang air kecilnya dalam 24 jam. Nah, bayi itu sehari 5-6 kali harus pipis, dan itu bisa dikatakan normal gitu ya. Jadi kalau bayi semakin sering nenen terus semakin sering pipis juga tidak masalah, karena itu kan frekuensi untuk meminum ASI kemudian yang dicerna menjadi air pipis, karena biasanya minum itu dikeluarkan lagi oleh pipis ya, setelah dicerna di ginjal, kemudian itu ya nanti akan pipisnya frekuensinya jauh lebih sering, mungkin bisa lebih dari 5-6 kali. Kemudian ada kenaikan berat badan bayi. Nah, dalam minggu pertama biasanya bayi itu suka turun. Nah, ibu misalnya melahirkan hari Senin, biasanya dalam 1 minggu suruh kontrol lagi ke bidan untuk cek tali pusatnya, untuk cek berat badannya, lingkar kepalanya, lingkar lengan, lingkar perut, dan tinggi badan. Nah, tapi ibu jangan khawatir karena memang pada minggu pertama itu bayi biasanya turun berat badannya, tapi nanti akan kembali lagi pada hari ke-7 atau 10 hari. Nah, biasanya tuh penurunannya juga tidak terlalu signifikan karena itu memang sedang penyesuaian ya. Penurunan berat badan maksimal bayi baru lahir itu cukup ya sekitar 10% atau 15%, dan itu masih dikatakan normal. Jadi ibu-ibu semua tidak perlu khawatir ketika bayinya sering buang air besar selama batasnya normal, yaitu 3-4 kali dalam sehari, buang air kecil 5-6 kali dalam sehari atau lebih, tergantung dari frekuensi bayi menyusu. Dan tekstur dari si fesesnya itu masih dalam batas wajar, tidak berbuih dan tidak encer seperti air, itu tidak masalah, bayi masih dalam keadaan sehat. Dalam seminggu bayi turun berat badan itu, seminggu pertama itu juga masih dalam keadaan sehat, dan jangan khawatir. Semoga sharing mengenai ilmu kebidanan ini khususnya untuk kondisi bayi baru lahir 0-28 hari neonatus semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.